warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kelompok dari kami, yaitu dari kelompok 8. Materinya tentang teknik freeze flower. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 220020005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode freeze flower. Teknik diskusi freeze flower merupakan salah satu metode diskusi kelompok. Sedangkan menurut Rostia 2008 halaman 5, teknik diskusi adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah. Dalam diskusi ini, proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar-menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah. Dapat terjadi juga semua siswa aktif, tidak ada yang sebagai pendengar saja. Menurut Rosia, mengajar dengan teknik diskusi akan mengkondisikan kelas sebagai berikut. Yang pertama, kelas dibagi dalam beberapa kelompok. Yang kedua, dapat mempertinggi partisipasi siswa secara individual. Yang ketiga, dapat mempertinggi kegiatan kelas sebagai keseluruhan dan kesatuan. Yang keempat, rasa sosial mereka dapat dikembangkan karena bila saling membantu dalam memecahkan soal, mendorong rasa kesatuan. Yang keempat, memberi kemungkinan untuk saling mengemukakan pendapat. Disebut metode diskusi mangkuk ikan atau freeze flower discussion karena orang yang mengamati jalannya diskusi seolah-olah melihat ikan dalam mangkuk. Muedjono 2002 halaman 22 mengungkapkan bahwa dalam diskusi ini beberapa orang peserta dipimpin oleh seorang ketua mengadakan suatu diskusi untuk mengambil suatu keputusan. Tempat duduk diatur dalam susunan semi lingkaran, bisa dikatakan dengan setengah lingkaran. Subkelompok pendengar duduk mengelilingi subkelompok, diskusi dengan 2 atau 3 kursi kosong menghadap peserta didik. Di sini ada beberapa. Menurut Rostia, dalam tiap kelompok pada metode diskusi ini terdapat seorang pemimpin yang berperan sebagai, yang pertama, pengatur lalu lintas pembicaraan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, yang A, mengatur duduk siswa sehingga masing-masing duduk dalam lingkaran atau seperti ladang kuda. Yang B, bertanya kepada anggota diskusi secara berturut-turut. Yang C, menjaga agar peserta didik merebut dalam berbicara. Yang D, mendorong peserta yang pendiam dan pemalu. Poin yang kedua adalah benteng penangkis. Di sini di dalam benteng penangkis ini ada dua poin juga. Yang pertama, pengembalikan pertanyaan kepada kelompok diskusi bila perlu. Yang B, memberi petunjuk bila mengalami hambatan. Poin yang ketiga, petunjuk jalan. Ada satu poin yang memberi petunjuk tentang kemajuan yang telah dicapai oleh kelompok. Baiklah, di sini saya juga akan memaparkan materi tentang pelaksanaan metode freeze flower. Sebelum pelaksanaan metode ini, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: yang pertama, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kedua, menentukan anggota subkelompok, pengamat dan anggota. Yang ketiga, mengatur tempat duduk tiap kelompok dalam kelas berbentuk semi lingkaran. Di sini saya juga akan memaparkan materi tentang langkah-langkah penerapan metode diskusi ini dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa dalam tiap kelompok mengambil posisi tempat duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan. Yang kedua, menentukan ketua kelompok dalam setiap subkelompok diskusi. Yang ketiga, guru membagikan LKS dalam setiap kelompok, yaitu untuk subkelompok diskusi dan untuk setiap siswa dalam subkelompok pengamat. Yang ketiga, siswa dalam subkelompok diskusi mendiskusikan dan mengerjakan LKS. Yang keempat, siswa dalam subkelompok pengamat mendengar, mengamati, serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan materi yang sedang didiskusikan oleh subkelompok diskusi. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.